Tadi beliau keberatan untuk disebut dengan energi satu, jadi Ya, sebab energi satu kan Tuhan Yesus. dididik secara prinsip keluarga begitu. Tahun 1976, mami saya itu orang fanatik, yang betul-betul seorang guru sekolah minggu dan pendoa yang sangat kolot. Nenek saya itu pernah bernubuat bahwa kamu besok jadi hamba Tuhan. Yang sangat amat berjasa itu adalah orang tua. Pernah nggak Om Rudi waktu zaman sekolah pacaran? Nggak. Saya melirik, saya menaksir seorang wanita. Iya, pernah. Karena pacar itu artinya adalah kutek. Kutek kuku. Nah, baik saya maupun wanita itu dikasih kutek. Dikasih kutek yang sama. Sejak saat itu orang kampung, orang kota, tetangga semua pada tahu bahwa saya lagi pacaran sama wanita itu. Yo, welcome back to podcast Suara Next Gen. Episode kali ini spesial karena yang kita hadirkan adalah tadi beliau keberatan untuk disebut dengan energi satu, jadi kita sebut saja langsung energi dua, yaitu Om Rudi. Ya, sebab energi satu kan Tuhan Yesus. Kita akan ngobrol dengan beliau. Tentu saja akan kita kulik tentang masa mudanya beliau, bagaimana seorang Rudi kecil atau Rudi remaja bertumbuh. Oke, Om, saya mulai dari pertanyaan ini. Bagaimana kehidupan dulu Om Rudi? Kan lahir di Surabaya, Om. Ya, lahir di Surabaya, dan bagaimana dulu Om Rudi itu dididik secara prinsip keluarga begitu, boleh ceritakan, Om? iya. Kalau dididik secara prinsip keluarga, karena mami saya itu seorang hamba Tuhan. Dia adalah guru sekolah minggu. Yang betul-betul taat dan setia. Jadi kalau prinsip tentang kekristenan itu betul-betul mantap sekali. Apalagi nenek saya itu adalah seorang hamba Tuhan, salah satu tokoh yang ada di wilayah Kraksan. Kraksan itu Jawa Timur, kurang lebih 2 jam dari Surabaya. Jadi kalau mau cerita sedikit, beliau nenek saya itu adalah tokoh yang fanatik sekali tentang kekristenan. Ya. Jadi mau tidak mau, saya sebagai anak ketiga dan juga kakak saya, adik saya, semuanya mendapatkan porsi yang sama tentang kekristenan. Iya. Om Rudi tadi anak ketiga. Anak ketiga. Berapa bersaudara, Om? Empat. Oke. Ya. Berarti Om Rudi dengan saya itu ada kesamaan sedikit. Saya itu lebih banyak juga dididik oleh nenek. Nah, berarti saya mau tanya tuh, Om, itu saya kan berubah secara pola pikir itu, mengubah hingga sampai sekarang tuh ketika saya usia umur 16 itu momennya. Pada saat itu saya dibaptis tuh di sini. Nah, dari saat itu tuh karena diajar, ikut bimbingan baptisan, hingga sampai sekarang tuh mengubah pola pikir saya. Nah, pertanyaan sama, Om, apakah pola didik atau prinsip yang diterapkan oleh Omai atau neneknya Om Rudi, apakah itu sangat berpengaruh atau justru titik baliknya di situ? Sangat berpengaruh, karena saya juga dibaptis tanggal 17 Desember tahun 1976. Jadi 16 tahun juga. Tapi saya ingat 17 Desember tahun 1976. Ya, Oktober saya ulang tahun, Desember 17 Desember saya dibaptis. Dan prinsip hidup orang tua saya, terutama mami saya, karena papi saya itu setengah-setengah lah, ya, masih menganut ajaran nenek moyangnya dulu, dan
juga karena ikut di dalam lingkungan mami saya itu orang fanatik yang betul-betul seorang guru sekolah minggu dan pendoa yang sangat kolot. Jadi papi saya juga ikut-ikutan gitu ya. Tapi saya dan saudara-saudara saya itu paling apa ini kuat didikan dari mami saya. Nah, nenek saya ketika saya SMP kelas 3, nenek saya itu pernah bernubuat bahwa kamu besok jadi hamba Tuhan. Dan nenek saya ini bukan hanya kepada saya bernubuat, tetapi juga kepada om saya. Om saya itu juga hamba Tuhan, dan kakak sepupu saya itu juga hamba Tuhan. Jadi terus ke keluarga mami saya dan kakak saya yang besar lah, itu yang ya cinta Tuhan lah, betul-betul cinta Tuhan. Gitu. Berarti dari segi itulah yang mempengaruhi pola pikir betul hingga sekarang. Betul, karena ada satu momen, satu kejadian yang betul-betul mengingatkan kejadian nenek saya pernah menubuatkan itu. Nanti saya cerita. Ya, oke. Ya, berarti Om ada miss tuh berarti saya juga sama tuh, ada miss bagaimana ayah saya atau papa saya itu enggak, ya kalau dari segi saya itu malah enggak ada didikannya sama sekali. Kalau Om Rudi kan masih ada tuh 50-50, masih dididik juga secara dari papinya Om Rudi dan juga mami. Oh ya, mami. Nah, bagaimana itu hingga sekarang istilahnya bisa nggak itu dihilangkan sama sekali itu? Atau Om Rudi itu struggle nggak menghilangkan didikan yang ini? Oh, nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu bahkan saya punya prinsip bahwa orang tua itu adalah wakilnya Tuhan. Ya, di muka bumi ini, yang bukan hanya membiayai kita, tetapi di bidang pendidikan itu sangat kuat sekali, bahwa itu sangatlah penting. Ya. Dan oleh sebab itu ya dalam hidup saya sampai hari ini yang sangat amat berjasa itu adalah orang tua. Tetap orang tua. Ya, betul. Ya. Om Rudi, kan Om Rudi kan lahir, remaja, bertumbuh di Surabaya. Nah, kita mau kulik sedikit, tapi sedikit aja Om. Nanti di part selanjutnya kita akan kulik lebih dalam soal bagaimana dulu Om Rudi bertumbuh sebagai remaja atau sebagai anak muda, entah itu sekolah, pendidikan, dan juga berpacaran, dan pada akhirnya ketemu dengan Tante Lita. Boleh cerita sedikit? Ya, yang namanya remaja zaman bahkan sampai hari ini pun masih dikenal yang namanya cinta monyet ya. Iya, cinta monyet. Ya, yang namanya cinta itu kan timbul dari mata. Ya, lihat dulu. Nah, ketika timbul dari mata, melihat seorang wanita yang berlainan jenis, ya pasti ada lah yang namanya cinta, meskipun itu dikatakan adalah cinta monyet. Ya, kalau tanya pernah nggak Om Rudi waktu zaman sekolah pacaran? Enggak. Kalau zaman sekolah pacaran enggak. Tetapi justru ketika saya sudah bekerja, itu saya melirik, saya menaksir seorang wanita. Iya, pernah. Karena dari dulu saya tahu tentang apa arti dari pacar. Pacar itu artinya adalah kutek. Kutek kuku. Nah, ini biar semua dengar, biar semua tahu, dan kutek ini pacar itu adalah kutek. Jadi kalau ada seorang pria yang suka dengan seorang wanita, ini kisah ya, bukan kisah saya, tetapi kisah dari pacar itu sendiri. Itu maka pria ini harus gentleman, datang kepada orang tuanya. Saya harus datang kepada orang tua saya ngomong bahwa saya suka dengan si A. Suka dengan si A. Lalu orang tua ini akan cari tahu si A ini siapa, orang tuanya siapa, dan singkat cerita, janjian orang tua saya harus datang ke pihak wanita itu. Lalu ngobrol lalu sepakat
Karena wanitanya itu juga tahu bahwa saya suka sama dia dan dia juga suka sama saya, maka tapi suka kan masih di permukaan. Maka kami sepakat baik saya maupun wanita itu dikasih kutek yang sama. Dikasih kutek yang sama. Sejak saat itu orang kampung, orang kota, tetangga semua pada tahu bahwa saya lagi pacaran sama wanita itu. Bukankah itu jadinya cenderung ke arah itu, apa namanya, sebelum menikah tuh, tunangan? Bukan. Itu hanya kesepakatan masa percobaan. Mungkin bisa 3 bulan, bisa 6 bulan kesepakatan keluarga. Nah, setelah kami jalan tapi dengan norma-norma yang sudah ditentukan, tidak boleh melanggar norma yang ada. Kami hanya pendekatan, tahu sifat karakter masing-masing. Kalau dari pihak wanitanya itu setuju dan saya juga setuju, oh iya, Rudi itu baik orangnya, memperhatikan, perhatian, tanggung jawab dan segala macam. Dari pihak saya pun juga, oh ya wanita ini baik, tidak mata duitan dan segala macam, cocok. Maka sesuai dengan waktu yang ditentukan 3 bulan atau 6 bulan, orang tua saya datang lagi. Dan dilihat kuteknya wanita ini masih utuh, kutek saya masih utuh, maka itu akan dilanjut ke jenjang yang berikutnya. Baru ketunangan atau bukan? Cenderung kepada sudah mulai pendekatan yang keseriusannya lebih lagi lah. Gitu. Berarti belum sampai ke tahap tunangan? Belum. Tetapi menuju ke sana karena kedua belah pihak sudah setuju. Tapi kalau ada salah satu yang tidak setuju, maka kuteknya itu akan dihapus. Umpama dari pihak saya nggak setuju, maka saya ngomong ke orang tua saya nggak setuju. Itu wanitanya mata duitan, itu wanitanya begini. Atau sebaliknya. Maka yang nggak setuju itu kuteknya cepat dihapus. Tapi tetap tanggung jawab. Orang tua itu harus datang ke pihak. Orang tua laki-laki harus datang ke pihak wanita. Dan itu mengatakan dengan sebenarnya bahwa anak saya tidak sepakat dengan itu. Nah, itulah yang dinamakan pacaran. Dan itu memang fakta. Nah, cuman sekarang ini kan banyak orang yang tidak mengerti, asal ngomong aja saya pacaran. Dan tidak ada tanggung jawab datang kepada orang tua atau kepada, kalau sekarang kan kalau di gereja harusnya ini itu datang kepada kakak rohani. Pembina supaya diketahui bahwa ini lagi pacaran, ya, dan tetap dijaga norma-normanya. Nah, begitu. Jadi itu salah satu memang yang diterapkan oleh Om Rudi dulu pada saat muda. Betul. Saya pacaran waktu masa sekolah saya enggak, tetapi sudah saya masa kerja, terus saya juga sudah pelayanan. Dan yang saya taksir itu juga satu pelayanan, tetapi beda cabang. Saya di cabang A, dia di cabang B, tapi sama-sama guru sekolah minggu. Gitu. Om, terakhir ya Om, ini pertanyaan terakhir di part ini. Seandainya nih, kalau Om Rudi ada di masa sekarang dengan pengalaman yang Om Rudi tadi udah ada di benak Om, apa pesan apa yang paling relevan buat anak muda sekarang, di mana dulu dengan pengalamannya Om Rudi soal pacaran dan membangun hubungan, ya bisa juga menyangkut soal pelajaran dan dunia kerja. Silakan. Iya, sebetulnya tidak berbeda jauh, karena dasar orang pacaran, kita anak Tuhan berpacaran, itu dasarnya adalah firman Tuhan, Alkitab. Dan saya rasa pengetahuan tentang pacar itu sebetulnya dari orang Melayu. Jadi pacar itu, bahasa pacar itu, kutek itu adalah bahasa Melayu. Yang prinsipnya saya lihat bagus. Bahwa siapa yang boleh pacaran? Yang boleh pacaran adalah orang yang sudah kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan firman Tuhan, yang seiman. Ya, yang sepadan itu kan seiman. Jadi seiman itu bukan satu gereja, tapi seiman itu adalah yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Di dalam pengertian seiman ini kan ada Kristen Protestan, ada Kristen karismatik, ada Kristen Katolik. Inilah seiman.
Bukan beda cara kita beribadah, bukan. Ya, umpama Jekdi punya kenalan, lalu Jekdi suka dengan seorang wanita, tapi setelah diselidiki ini dari orang Protestan, entah itu GKI, entah itu HKBP, entah itu apa, kita nggak boleh ngomong itu beda agama, enggak. Itu adalah sepadan yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, mengenai tata cara ibadah itu adalah liturgi yang nggak boleh semua kita. Gereja kan beda-beda. Betul. Jadi boleh nggak pacaran? Boleh. Tetap norma-norma yang kita pakai, satu prinsip itu, dan kedua supaya diketahui bahwa orang tua terutama atau kakak pembina lah kalau di gereja, ya, supaya ngertilah bahwa ini sedang pacaran dan biar ada pembinaan gitu. Ya, biar pembina ini juga mendampingi kamu perginya kemana pacaran. Benar. Ya. Nah, itu prinsip yang harus tetap dijaga sampai kapanpun. Ya, itu nggak ada yang kuno, gitu. Nah, kalau itu kan lebih ke arah itunya tuh Om, yang kalau saya lihat tadi lebih ke arah yang mereka memang sudah dunia kerja. Nah, kalau untuk remajanya Om, ini nggak bisa kayak seperti, ya saya merasakan buat mereka karena tiap hari kan sama mereka nih anak-anak remaja. Kayaknya sulit juga kita untuk ngomong ke mereka jangan pacaran gitu. Kamu masih kecil, masih atau apa. Untuk kita membahasakan ke mereka itu apakah langsung straight to the point, jangan pacaran gitu. Makanya perlu yang namanya anak remaja itu diberikan sebuah khotbah-khotbah tentang batas-batas pertemanan. Batas pertemanan, ya. Batas pertemanan. Boleh nggak berteman? Boleh, rame-rame lah, gitu ya. Tidak boleh berduaan. Iya, berarti itu titik poinnya kata nenek berbahaya. Tapi bukan hanya nenek aja, kakek pun mengatakan itu juga berbahaya. Iya. Gitu. Ya, boleh kalau anak remaja suka nggak sama si A, si B, oh ya dia cantik begini. Boleh, tapi pertemanan aja, satu kelompok. Ya, ngumpul bareng. Gitu ya. Siapa tahu ada benih yang nanti terus dibawa sampai bertumbuh kan, juga nggak ada salahnya. Kan lebih baik cari di gereja daripada cari di mall. Iya. Ya kan? Nah gitu. Oke, udah itu aja untuk pesan anak-anak remaja. Oke. Teman-teman, itu part pertama dengan Om Rudi. Beliau sudah menceritakan, saya juga baru tahu tadi kata pacaran itu ternyata dari bahasa Melayu yang artinya kutek. Pacar. Iya, pacar. Itu satu insight yang luar biasa, di mana kita juga sebagai remaja, ya beliau sendiri tadi sudah mengatakan ada batasan dalam kita remaja untuk kita membangun relasi dengan orang. Ingat, jangan berdua, karena berdua itu berbahaya. Oke, sampai jumpa di part selanjutnya. Bye-bye.